Perkenalkan, saya Devi Kurniasari, mahasiswi dari Universitas Dian Nusantara, ingin menjelaskan tentang teori komunikasi massa lewat kejadian dan fenomena sosial yang terjadi di tengah masyarakat di Indonesia. Pengaruh media massa dalam membentuk opini publik. Selamat datang di video saya Devi Kurniasari. Di sini saya akan membahas tentang pengaruh media massa dalam pembentukan opini publik. Saya akan menjelaskan beberapa teori, fenomena sosial, dan terkait kampanye dalam media massa. Yang pertama adalah tentang teori kultivasi. Teori ini adalah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana media massa dapat mempengaruhi opini publik. Betul-betul apa yang mereka lihat itulah kenyataannya. Teori ini menyatakan bahwa paparan jangka panjang terhadap media massa dapat membentuk sebuah persepsi dan pemahaman seseorang tentang realitas sosial. Kayak misalnya gini, ini sudah menjadi suatu fakta ya. Saya pernah dengar obrolan anak muda gitu ya. Si Baim, oke saya sebut aja langsung ya. Si Baim itu waktu kemarin itu nyamar jadi tukang ojek loh. Saya tuh bingung si Baim itu siapa, si Baim itu siapa. Ternyata dia tuh lagi nyebut nama artis gitu loh, Baim Wong. Ya kalau dilihat kan dia nggak kenal ya. Kan maksudnya kalau kita udah nyebut pakai kata-kata si, it means itu kita udah temennya dia, kita siapanya dia, he is our somebody. Tapi in this sense dia tidak kenal, tapi dia menyebut nama orang itu dengan sebutan yang seolah sudah akrab, seolah sudah kenal. It means apa yang dia lihat di televisi itu mereka merasa that's the reality, itulah nyatanya. Nah, untuk yang bagian kedua, fenomena sosial, yaitu terjadinya penyebaran hoaks, berita palsu, yang dapat mengakibatkan kesalahan dalam persepsi masyarakat dan bisa menyebabkan kekacauan dalam komunikasi. Kaliwulu, Kecamatan Pleret, Cirebon, Selasa siang. Warga yang berasal dari berbagai desa ini mendatangi acara syukuran setelah mendapat informasi dari media sosial soal bagi-bagi uang sejumlah 20 juta rupiah. Namun informasi yang beredar di media sosial itu merupakan kabar bohong atau hoax. Keluarga yang menggelar acara syukuran menyatakan tidak ada bagi-bagi uang sebesar 20 juta rupiah. Mereka hanya akan membagikan uang sebesar 2 juta rupiah saja. Untuk bagian ketiga, di sini saya akan membahas tentang kampanye. Nah, kampanye dalam media massa dapat digunakan untuk mempengaruhi sosial publik atau opini publik dan mempromosikan perubahan sosial yang dapat terjadi di negeri ini. Contohnya, terjadinya penyakit pembuluh darah kardiovaskular. Jadi, menurut alodokter.com terdapat lebih dari 7.000 bahan kimia di dalam rokok dan 70 diantaranya itu dapat menyebabkan kanker. Ada pula beberapa dapat disimpulkan bahwa media massa sangat memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk opini publik. Oleh karena itu, kita semua harus menggunakan media massa secara bijak dan tentunya harus kritis juga ya untuk mempromosikan perubahan sosial yang positif. Only cost for that to happen is your time and energy. If you want to bring more attention to your TikTok videos, make one like this. Buat kamu yang udah nonton video ini, terima kasih banyak. Semoga apapun informasi yang sudah saya sampaikan mengenai teori kultivasi, fenomena sosial, terus juga ada pengaruh media massa terhadap opini publik, dapat bermanfaat buat kita semua tentunya. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya.